Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khabirul Azal Qadri dan di sini kita akan masuk sesi kelima ya, yaitu auto annotation atau pelabelan otomatis. Jadi yang biasanya kita melakukan pelabelan secara manual dengan mengotaki dan memberi nama setiap kelas satu persatu, kita akan mencoba dengan cara otomatis dengan beberapa tools ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa tools. Pertama ada auto distill dan kedua ada grounding dino. Nah, auto distill ini adalah model yang digunakan untuk melatih model yang lebih kecil dan cepat. Nah, dengan auto distill ini kita bisa melabeli berbagai gambar-gambar atau dataset yang belum terlabeli, dan itu tanpa bantuan manusia ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memberikan box atau label dan sebagainya, dia akan terlabel dengan sendirinya. Nah, adapun grounding dino ini ini adalah algoritma ya, self supervised learning yang mengombinasikan dino dan GLIP. Ya, GLIP ini sendiri adalah grounded language image pre-training, yaitu model, dan dino sendiri adalah data with improved denoising and core box. Ini kedua ini adalah digabungkan menjadi grounding dino, menjadi representasi dari teks deskripsi visual ya teman-teman. Jadi representasi visual nanti akan dihubungkan dengan deskripsi dalam bentuk teks atau kata-kata. Jadi nanti kita menggunakan dua ini, di mana auto distill sebagai pemberi label otomatis, pemberi label pada gambar, dan nanti grounding dino ini akan memberikan nama-nama kelasnya. Ya, begitu ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti biasa kita buka Google Colab. Kebetulan runtime saya sudah habis ya, jadi kita tentunya sudah saya jalankan. Di sini kita mount dulu seperti biasa ke Google Colab drive-nya. Nah, setelah itu kita cek sebelumnya, ini mengecek sebelumnya apakah runtime-nya sudah berjalan dengan Nvidia SMI dan sudah berjalan Tesla T4. Setelah itu kita impor lokal dan OS untuk memastikan apakah kita sudah terhubung. Di sini print home content ya, berarti sudah ya, harusnya terhubung ke konten sebelumnya. Nah, setelah itu kita install RoboFlow, Auto Distill, Grounding Dino, Supervision, dan Transformer. Nah, di sini selain itu juga kita impor maksudnya CV2, Supervision, Torch, NumPy, dan Auto Distill Grounding Dino yang sudah kita siapkan tadi. Sini nah, di sini kita menggunakan dataset gelas ya teman-teman. Dataset gelas. Jadi sebelumnya ini adalah objek yang belum ada labelnya, belum ada annotationnya. Nah, setelah itu kita masukkan NMS detection atau no minimum supervision untuk menghindari tumpang tindihnya. Nah, sini. Lalu di dataset ini kita tuliskan juga nama dataset yang ingin kita berikan dan foldernya di mana. Jadi itu sebelumnya diakses di drive saya. Untuk ontologi ini berarti sumber ya teman-teman, sumber prompt yang kita berikan dalam bentuk teks kepada model tadi, yaitu grounding dinonya.
supaya dia tahu untuk melabeli data kita itu sebagai apa. Ya, kita beritahu dia apa saja teks yang ingin kita masukkan ke dalamnya, ke labelnya. Nah, di sini ada image annotations, image names. Ini berarti dia mengambil di folder directory dataset saya yang tadi, dan dia melihat cari semua yang berakhiran JPG dan PNG. Yang berarti itu adalah format gambar. Nah, di sini dia sedang mencoba load grounding Dino, dan dia mengunduh model bobot yang sudah memiliki bobot tadi. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, ini untuk setiap image name yang tadi ya, di sini untuk semua gambar yang sudah diambil tadi. In image names, image page berarti jalur gambarnya, space join berarti ini gabungkan dengan dataset folder image name. Berarti tadi kita ganti ya teman-teman dengan gambar yang baru yang akan dianotasi. Nah, ini kita akan melakukan pelabelan otomatis atau automatic annotation. Predictions berarti kita melakukan predict dengan base modelnya grounding Dino tadi ya, atau distill di image path yang tadi ini. Tidak mengambil jalan yang path atau jalur dari dataset folder. Lalu perform NMS. Selanjutnya read image, berarti ini CV2 yang tadi ya, yang untuk membuka layar. Nah, gambar itu berarti CV2 yang membaca image path tadi, yang mana itu sudah dipredik ya teman-teman, udah dilabel otomatis. Nah, itu nanti di save ya teman-teman, pelabelan atau anotasi sama dengan predictions variabelnya, dan image sama dengan image. Nah, untuk setiap image path ini, setiap jalur gambar sini nantinya kita akan tampilkan dulu ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak. Nah, nanti image kita akan lihat dulu, sekaligus kita tambahkan box annotator teman-teman, yaitu box bounding yang teman-teman lihat berwarna ungu ini di sekitar gambarnya. Sini ada dua contoh ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemberian nama kelasnya. Sini import RoboFlow. Nah, kita akses RoboFlow kita ya. Jadi dari RoboFlow itu kita cari nama project kita apa. Maksudnya dimana kita ingin menyimpan dataset yang akan dilabeli otomatis ini, supaya nanti kita bisa akses juga. Dan project deskripsinya apa, sini nanti dibuat. Lalu kita akan login ke RoboFlow kita dari Google Colab ya. Nah, caranya tinggal teman-teman eksekusi kode ini. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan token autentikasi. Nanti akan muncul sendiri ya di device teman-teman sesuai dengan akun masing-masing, dan nanti teman-teman akan diminta untuk menempel tokennya di kode session ini di bawah sini. Setelah itu, ketika teman-teman sudah login, maka teman-teman bisa menyalin ini ya, kode zipet ya teman-teman, yang seperti ini, snippet, kode snippet. Ini teman-teman salin saja. Maaf sebelumnya bukan itu. Ini sebenarnya hanya untuk
mengkonfigurasikan atau menjelaskan sebentar ya. Nah, untuk mengkonfigurasikan penjelasan tambahan dari project teman-teman. Nanti nama projectnya apa? Di sini lisensi biarkan. Jadi projectnya itu object detection ya. Detection deskripsi. Nah, nanti teman-teman ini TKDM ini adalah library untuk progres kemajuan ya. Nanti dia akan membuat project Roboflow dengan fungsi-fungsi ini, dan nanti data-data setnya, gambar-gambarnya akan masuk ke project teman-teman seperti ini. Nah, pada awalnya itu masih di unassigned ya, unassign dan belum ada labelnya teman-teman, masih unassigned. Nah, teman-teman harus klik seperti yang ada di video sebelumnya ya, itu label myself atau label manual. Tapi teman-teman tidak perlu melakukan pengkotakan atau pemberian label dan sebagainya, karena setelah teman-teman mengklik opsi label myself itu, maka secara otomatis label-label yang sudah diberikan, sudah di assign sebelumnya itu akan masuk secara otomatis, dan biasanya hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sudah bisa dilihat cukup presisi ya. Ini gelas yang beri nama gelas ini. Dan seperti biasa, setelah ini teman-teman bebas mendownloadnya dengan cara zip atau kode snippet. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.